Bab 771. Ketika Elaine mendengar Yakub menyebutkan perceraian lagi, amarahnya meledak. Namun, dia sama sekali tidak melampiaskan amarahnya. Karena dia tahu bahwa saat ini dia harus bertahan. Siapa yang membiarkan dia kehilangan lebih dari 2 juta dalam perjudian? Pada saat ini, tahan sebentar, tunggu sampai dia menemukan kesempatan, dan kemudian selesaikan akunnya dengan Jacob. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Suamiku, kamu benar. Benar-benar terlalu mahal untuk melakukan spa. Saya masih menabung sedikit untuk keluarga dan tidak melakukannya." Ekspresi Jacob sedikit melembut ketika dia melihat gadis itu sudah di jalan. Kali ini, Yakub sedikit bangga. Selama bertahun-tahun, dia belum bisa menekan Elaine. Terkadang Elaine mengatakan sesuatu. Jika dia mengajukan pendapat berbeda, dia pasti harus memarahi Elaine. Namun kini, Elaine sepertinya sudah mulai berkompromi. Jika Elaine hanya bisa melayaninya di depannya di masa depan, bukankah dia akan menjadi penyanyi budak? Namun, Jacob tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati. Gadis ini telah mendominasi sepanjang hidupnya. Dapatkah dia benar-benar mengubah semuanya sekaligus? Memikirkan hal ini, dia siap untuk mencoba wanita ini. Jadi dia berkata kepada Elaine, "Saya akan mandi, dan Anda bisa membuatkan saya secangkir teh panas dan membawanya masuk." Elaine bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan untuk mandi di sore hari?" Jacob berkata, "Saya senang. Bisakah Anda mengaturnya?" Elaine mengertakkan giginya dengan marah, tetapi setelah berpikir lagi, jika dia pergi mandi, bukankah dia akan bisa menggunakan ponselnya? Kemudian dia akan mentransfer 2 juta itu ke kartunya. Ketika saatnya tiba, uang ada di tangannya sendiri. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan Yakub dengan dia? Jika Lady Wilson ingin membuat wajah, dia akan membuat wajah. Jika dia ingin pergi ke spa, dia akan pergi ke spa, dan dia ingin bermain mahjong, itu tidak mungkin. Jadi Elaine segera mengangguk, dan berkata dengan hormat, "Suamiku, kamu bekerja sangat keras setiap hari, aku akan mengikuti kamu dalam segala hal mulai sekarang. Pergilah mandi dulu, dan aku akan membuatkan teh yang enak untukmu dan membawanya masuk." "Ya." Dengan angkuh Jacob menjawab, dengan tangan di belakang punggung. Dia dengan angkuh kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, pertama-tama Jacob melepas jaket dan celananya, lalu melemparkan telepon ke tempat tidur. Untuk membuat tanda, ia secara khusus menarik sehelai rambut dari kepalanya, lalu meletakkannya di atas layar ponsel, dan mencatat posisi rambut tersebut. Jika Elaine datang untuk mengambil ponselnya, akan sulit untuk melihat dengan jelas bahwa ada sehelai rambut rontok di layar hitam. Jika dia mengambilnya dengan mudah, helai rambutnya pasti akan rontok, dan dia akan tahu dia sedang mengintip ponselnya. Tidak masalah jika Elaine memiliki kesadaran anti pengintaian, dia mungkin tidak dapat mengingat posisi spesifik rambut. Sekali bergerak, pasti tidak akan berada di tempat yang sama lagi. Ketika dia kembali dari kamar mandi, dia dapat memeriksa lokasinya untuk menentukan apakah dia telah menyentuh telepon. Setelah melakukan semua ini, Jacob menyenandungkan lagu kecil ke kamar mandi, dan Elaine segera membawakannya secangkir teh. Setelah masuk, Elaine mencari ponsel Jacob dengan matanya, dan pada saat yang sama secara aktif bertanya apakah dia ingin menyeka punggungnya olehnya. "Tidak perlu, cepat keluar, jangan tunda mandi." Seperti yang dikatakan Jacob, dia melambaikan tangannya secara langsung, mengirimnya keluar seperti anjing. Elaine juga tidak marah. Karena dia melihat sekeliling di kamar mandi dan tidak melihat ponsel Jacob, dia mungkin tidak membawanya. Jadi hal pertama dia keluar, dia ingin menemukan ponsel Jacob di kamar tidur. Begitu dia memasuki kamar tidur, dia melihat telepon Jacob di tempat tidur. Elaine sangat senang. Dia bergegas ke depan dalam beberapa langkah, mengangkat telepon, dan tidak memperhatikan sehelai rambut pun terlepas dari layar telepon. Dia buru-buru mencoba membuka kunci ponsel Jacob dengan sidik jarinya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sidik jarinya tidak dapat diidentifikasi. Itu tidak benar. Bab 772. Ketika Yakub pertama kali mengganti telepon, dia dengan arogan meminta untuk memasukkan sidik jarinya di dalamnya sehingga dia bisa memeriksanya kapan saja. Apakah orang ini menghapus sidik jarinya? Elaine tidak bisa menahan untuk mengertakkan giginya. Sial, orang ini mulai waspada padanya. Kesal, Elaine buru-buru mencoba kode buka kunci. Tidak hanya merekam sidik jari di ponsel Jacob, ia juga mengetahui kode buka 6 digit untuk ponselnya. Namun, setelah dia memasukkan kata sandi yang dia ingat, telepon meminta kesalahan kata sandi. Elaine tidak percaya, dan memasukinya lagi,
Tapi tetap salah. Dia tiba-tiba menjadi marah. Sialan, Jacob, benda anjing ini. Dia menghapus sidik jari saya dan mengubah kata sandi saya. Apakah dia berharap mencuri ponselnya untuk mentransfer uang? Atau setelah mendapatkan 2 juta ini, dia dijaga seperti pencuri? Ini benar-benar keterlaluan. Elaine merasa tidak nyaman, dan mencoba beberapa kata sandi lagi yang mungkin telah dibuat oleh Jacob, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa semua kata sandi ini salah. Kata sandi sebelumnya adalah ulang tahun pernikahan keduanya, tetapi telah diubah. Coba ulang tahun Jacob, itu tidak benar. Ulang tahunnya tidak tepat. Ulang tahun Putri Claire salah. Bahkan jika tanggal lahir Nyonya Wilson dimasukkan, itu masih ditampilkan dengan tidak benar. Elaine mulai bertanya-tanya. Jenis kata sandi apa yang akan disetel oleh perangkat lama ini? Dia sedang berpikir keras, tetapi dia tidak bisa menemukan jawaban. Di antara kilauan dan batu api ini, dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Making. Bunga sekolah tahun ini. Juga cinta pertama Yakub. Dan dia adalah teman sekamar Making, dan bahkan, adik perempuannya yang baik. Untuk mengatakan itu pada saat itu, dia benar-benar iri, cemburu dan benci pada mereka berdua. Saat itu, Yakub tampan dan bergaya, dan punya uang di rumah. Dia benar-benar pangeran tampan di hati banyak gadis. Saat itu, Elaine ingin menjodohkan Jacob dan menikah dengan keluarganya yang kaya, sehingga ia tidak segan-segan melakukan S3X dengan Jacob saat ia sedang mabuk saat Jacob jatuh cinta dengan Making. Dengan trik inilah dia membuat marah Making dan menjadi pemenang utama dari pertempuran ini. Namun, Elaine tahu di dalam hatinya bahwa Yakub tidak melupakan Making selama bertahun-tahun. Dia bahkan memanggil Making dengan nama Making ketika dia berbicara dalam tidur beberapa kali. Hal-hal ini dicatat oleh Yakub dalam buku catatannya sendiri. Jadi, pada saat ini, pikirnya, apakah kata sandi ponsel Jacob akan menjadi hari ulang tahun Making? Sebagai sahabat Making saat itu, Elaine masih ingat hari ulang tahunnya, jadi dia langsung memasukkan ulang tahun Making di area input password ponsel. Tanpa diduga, yang membuatnya terpana adalah kuncinya. Elaine benar-benar marah, benci, dan bersemangat. Kesal, benci, tentu saja Yakub, tuan tua yang tidak pernah berubah. Setelah bertahun-tahun, dia masih memikirkan Making sialan itu. Bersemangat karena dia menebak kata sandinya dengan benar. Bukankah itu berarti dia bisa mentransfer 2 juta itu? Oke, bukankah Yakub ini sedang memikirkan cinta pertamanya? Dia akan mentransfer semua uang itu, dan kemudian menendangnya keluar rumah. Bagaimanapun, kekasih lamanya ada di Amerika Serikat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya di masa depan, dan dia dikatakan memiliki kehidupan yang sangat baik, dan mungkin tidak melihatnya. Kamu anjing tua, tunggu saja tanpa uang dan berkeliaran di jalanan. Bab 773. Elaine mengertakkan gigi pada Jacob, dan segera membuka bank selulernya, bersiap untuk masuk dan mentransfer semua 2 juta yang diberikan Charlie padanya. Saat memasuki mobile banking untuk meminta kata sandi, dia langsung menggunakan ulang tahun Making, dan dia benar-benar masuk. Saat ini, ada 202723215 saldo di kartu bank. Di antara mereka, 2 juta ditransfer oleh Jacob barusan, dan 20.000 lainnya adalah terakhir kali Charlie memberi Jacob pesta makan malam, tapi Jacob tidak membelanjakan uang itu. 7.000 sisanya dianggap sebagai uang pribadi Yakub. Elaine langsung klik tombol transfer, isi akunnya, lalu masukkan 202723214 di kolom jumlah transfer. Dia memutuskan untuk meninggalkan hanya 1 sen bagi Yakub untuk memberitahu dia biaya menyinggung perasaannya. Setelah memasukkan semua informasi transfer dan memeriksa untuk memastikan bahwa tidak ada masalah, Elaine mencibir dan mengklik untuk segera mentransfer. Kemudian, sebuah kotak dialog muncul, silakan masukkan sandi pembayaran. Elaine memasuki ulang tahun Making lagi, tetapi kali ini dia tidak berhasil. Mobile banking segera memunculkan pertanyaan. Sandi salah, Anda dapat mencoba 2 kali lagi hari ini. Demen. Elaine segera mengertakkan gigi dan mengutuk. Anjing tua itu bahkan membuat sandi pembayaran yang berbeda secara terpisah. Sambil memarahi, dia berpikir dalam hatinya, apa sebenarnya yang akan dilakukan Jacob dengan kata sandi pembayaran? Karena kata sandi buka kunci dan kata sandi masuk perbankan online keduanya adalah hari ulang tahun Making, kata sandi pembayaran harus tidak dapat dipisahkan dari Making. Namun, dia benar-benar tidak bisa memikirkan detail lainnya. Dia memikirkan nomor kamar dan nomor tempat tidur Making saat itu. Sistem meminta kesalahan lagi, dan meminta dia untuk mencoba lagi hari ini.
Jika kesalahan terus berlanjut, mobile banking akan dikunci. Elaine tidak berani mencoba lagi. Dalam kasus uji coba yang salah, perbankan seluler tidak dapat masuk hari ini. Yakub mengetahui bahwa dia akan diekspos sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyerah, dan meletakkan ponsel Jacob di kejauhan. Namun, dia sudah membenci Jacob dan mengertakkan giginya dengan getir saat ini, siap untuk menemukan seseorang, untuk membersihkannya, sehingga dia masih ingat rubah dalam pikirannya. 10 menit kemudian, Jacob berganti pakaian panjang dan keluar dari kamar mandi, menyenandungkan lagu kecil saat ia berjalan keluar. Elaine sudah meninggalkan kamar tidur dan sedang duduk di ruang tamu berpura-pura menonton TV. Jacob kembali ke kamar dan bergegas ke tempat tidur untuk memeriksa ponselnya. Tidak ada perubahan lokasi ponsel, tapi rambut di ponsel sudah lama hilang. Tampaknya Lady Wilson benar-benar mencoba membuka kunci ponsel secara rahasia. Dia membuka kunci ponsel, dia pasti hanya punya satu tujuan, uang. Untungnya, dia pintar dan mengubah kata sandi terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia tidak menontonnya selama 2 menit, 2 juta itu mungkin diambil oleh Elaine. Untungnya, Yakub merasa benar untuk lebih berhati-hati. Kata sandi buka kunci dan kata sandi login mobile banking menggunakan hari ulang tahun Making. Adapun kata sandi pembayaran, dia menggunakan tanggal hari ketika dia dan Making pertama kali mencicipi buah terlarang. Hanya dia dan Making yang tahu tanggal yang terakhir di dunia, jadi dia tidak khawatir Elaine akan menebaknya. Fakta membuktikan bahwa Elaine benar-benar tidak bisa menebak. Namun, jika Elaine tahu tentang ini, dia akan bisa menyerang Jacob dengan pisau di tempat. Sepanjang sore, Elaine tampak sangat khawatir. Dia telah memikirkan cara untuk berurusan dengan Jacob dan mengeluarkan uang. Tetapi setelah banyak pertimbangan, tidak ada kemajuan yang berarti. Di malam hari, Charlie menyiapkan makanan dan Claire kembali. Begitu Claire kembali, Jacob menyuruhnya pergi ke toko furnitur keesokan paginya. Bab 774. Claire buru-buru bertanya pada Charlie bagaimana 2 juta itu datang. Charlie berkata dengan ringan, melihat Feng Shui. Claire terkejut dan berkata, kamu bisa mendapatkan 2 juta dengan tampilan Feng Shui. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Charlie balas bertanya, bukankah lebih konyol lagi bahwa keluarga kulit putih memberikan villa? Claire tidak bisa berkata-kata untuk membantah. Charlie berkata, istri saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya membantu pria besar ini melihat Feng Shui dan secara tidak langsung membantunya memecahkan masalah bisnis besar yang membuatnya berpenghasilan puluhan juta. Masuk akal untuk mengambil 2 juta. Claire sedikit lega dan bertanya, apakah kamu memberikan 2 juta untuk ayah? Charlie mengangguk dan berkata, aku memberikannya padanya. Claire berkata dengan cemas, saya khawatir ibu akan memikirkan tentang uang itu, mungkin dia akan menjadi iblis lagi. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi ke toko furnitur besok, dan coba belanjakan 2 juta. Ketika saatnya tiba, ibu tidak akan melewatkannya. Saat ini, villa keluarga Wilson. Nyonya Wilson tua memegang selip koleksi dari Bank Pertanian, ekspresinya lebih jelek daripada menangis. Bank Pertanian memiliki tunggakan lebih dari 10 juta. Menurut persyaratan Bank Pertanian, pertama-tama harus membayar 10%, yang lebih dari 1 juta. Sekarang keluarga Wilson kehabisan uang, dan semakin banyak pesanan dikumpulkan oleh bank. Lebih dari 1 juta di Bank Pertanian masih kecil, dan ada lebih dari 20 juta lubang di China Merchants Bank. Tidak tahu bagaimana mengisinya. Noah juga khawatir saat ini dan berkata kepada Nyonya Wilson tua, Ibu, ini benar-benar tidak baik. Ayo jual furnitur antik kita. Bisakah menjualnya seharga 1 juta? Isi dan pikirkan tentang sisanya. Menjual furnitur? Anda tahu menjual furnitur? Nyonya Wilson tua dengan marah menegur, semua perabotan ini ditinggalkan oleh ayahmu. Anda benar-benar tidak merasa menyesal telah menjualnya. Nu berkata tanpa daya, adakah yang bisa kami lakukan? Jika Anda tidak menjual, rintangan di depan kami akan sangat berat. Nyonya Wilson tua mengambil cangkir teh dan tiba-tiba jatuh ke kaki Noah. Cangkir teh tiba-tiba hancur, dan Noah juga buru-buru minggir karena ketakutan. Nyonya Wilson yang tua memelototi Noah, mengertakkan gigi dan berkata, sudah lama saya katakan, beri saya uang. Beri aku uang. Bagaimana dengan Anda? Anda tidak percaya saya. Anda tidak percaya saya. Anda bermain dengan saya dengan hati-hati, mengambil semua uang Anda dan memberi kepada Horiah, itu demen wanita bau, dan sekarang tidak apa-apa,
dan itu BTCH Horiah kabur membawa uang. Apakah kamu puas? Apakah kau nyaman? Penyebutan Horiah atau pemikirannya membuat Nuh sangat tidak nyaman. Wanita ini bisa jadi bohong. Selama lebih dari 20 tahun, dia telah melakukannya dengan sangat baik, sangat menyayangi dia dan anak-anak, dan dia sangat bertanggung jawab atas keluarganya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menyumbangkan semua uangnya dan melarikan diri ketika keluarga Wilson berada dalam fase paling sulit pada masanya. Insiden ini merupakan pukulan besar bagi Nuh, dan juga menyebabkan dia terluka parah. Dia bahkan ingin menemukan Horiah dan memotongnya ribuan kali. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Dia meminta orang untuk bertanya dan mencari petunjuk di mana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Horiah lenyap seakan dunia telah menguap. Melihat kemarahan Nyonya Wilson, dia harus berbicara dan membujuknya. Ibu, kamu benar. Tetapi masalah terbesar kami sekarang adalah bahwa kami membutuhkan sejumlah uang untuk membantu kami dalam keadaan darurat, perabotan kami, atau barang antik ayah saya tertinggal. Saya bilang Anda harus menjual beberapa barang, agar kita bisa menukar sejumlah uang untuk menyelamatkan hidup. Bab 775. Ketika Nyonya Wilson tua mendengar bahwa Noah memintanya untuk menjual furnitur atau barang antik, dia tidak marah. Dia dengan marah berkata, saya tahan menjual furnitur. Bahkan jangan berpikir untuk menjual barang antik. Itu adalah buku peti mati yang ditinggalkan ayahmu untukku ketika dia meninggal. Noah buru-buru membujuk. Ibu, orang ini masih yang paling penting saat kamu masih hidup. Apa kau menyembunyikan barang antik itu sampai kau mengembalikannya kepada ayah? Jangan omong kosong. Nyonya Wilson tua mengumpat dengan marah, dan berteriak, apakah Anda tahu benar-benar omong kosong? Furnitur ini semuanya terdaftar di bank. Begitu bank datang untuk menyegel, mereka pasti akan mengikatkan banyak furnitur ini, tetapi barang antik itu, bank tidak tahu bahwa, begitu kita akhirnya tidak dapat memulihkan dan rumah itu diambil oleh bank, barang antik itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Nuh menyadari ini. Menjual furnitur sekarang sama saja dengan membuang barang-barang yang digadaikan secara diam-diam terlebih dahulu ke bank, yang dianggap sebagai ganti kerugian. Tapi sekarang menjual barang antik, begitu orang-orang di bank tahu bahwa mereka mengkhawatirkannya, mereka mungkin harus menemukan semua barang antik ini dengan menggali tanah. Oleh karena itu, barang antik ini tidak bisa dijual sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, Nuh buru-buru memuji dan berkata, Ibu, kamu berpikir lebih komprehensif, aku akan mendengarkanmu. Nyonya Wilson tua mendengus dingin dan berkata, apakah Anda mendengarkan saya dan memberi saya uang? Hari ini tidak akan seperti sekarang. Berpikir tentang pemutusan sumber daya keuangan keluarga Wilson dan situasi tragis karena banyak hutang, Nyonya Wilson melompat dengan marah. Dan semua ini berkat istri Nuh, Horiah. Jika bukan karena Jalang Horiah melarikan diri dengan uang, bagaimana bisa keluarga Wilson direduksi menjadi situasi yang menyedihkan saat ini? Apalagi Nyonya Wilson sudah lama memikirkannya dan meminta putranya untuk mengambil 8 juta terlebih dahulu, dan terlebih dahulu melunasi sebagian utang luar negeri bank, lalu menyeretnya sebentar untuk mencari solusi lain. Tapi sekarang, semuanya telah gagal. Tidak ada uang untuk uang, tidak ada orang untuk uang, dan bank telah mendesak untuk datang ke pintu. Seluruh keluarga Wilson sudah dalam keadaan tertekan. Nyonya Wilson yang lebih tua ingin semakin marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar meja dan mengutuk. Horiah, ini BTCH, kenapa saya tidak memperhatikan bahwa dia adalah pemberontak alami? Dia dan Elaine, BTCH, sama seperti rakun. Biarkan dia menikah dengan keluarga Wilson. Ini adalah keputusan yang saya sesali dalam hidup saya. Aku seharusnya mengusirnya dari keluarga Wilson dan membuatnya mati kelaparan di jalan. Berbicara tentang ini, Nyonya Wilson menggigit gigi geraham posteriornya dan berkata dengan marah, wanita jalang ini keren sekarang. Lebih dari 2 juta uang tunai di tangannya, dia juga memiliki wajah sedikit putih. Saya tidak tahu di mana dia hidup bahagia sekarang. Nyonya Wilson tua tidak tahu bahwa pada saat ini, menantu perempuannya Horiah jauh lebih buruk daripada keluarga Wilson. Setiap hari, dia menggali batu bara di tempat pembakaran batu bara yang gelap. Dia harus mengenakan belenggu besi cor selusin kilogram di kakinya. Tidak mungkin untuk beristirahat jika dia tidak bekerja selama 12 jam sehari. Tangan dan kakinya lelah karena lepuh darah, daging dan darah. Apalagi, pemilik tambang tempat Horiah dipindahkan sangat kejam, dan mengatur pengawas yang galak untuk kelompok buruh yang telah dikirim Pak Orvel. Mereka dipukuli karena aktivitas penambangan batu bara mereka. Jika mereka tidak puas, mereka menggunakan cambuk untuk mencambuk mereka dengan keras. Horiah dulunya dirawat dengan baik,
dan dia bisa dikatakan memiliki pesona pada usia 40 atau 50 tahun. Jadi sesampainya di tempat pembakaran batu bara hitam, dia dikenang oleh pengawas. Awalnya, dia tidak meremehkan pengawas yang kotor dan bau dan lebih baik mati. Tidak mau membiarkan dia menyentuh. Namun, setelah dipukuli dengan kejam beberapa kali oleh lawan dan sengaja lapar beberapa kali, dia benar-benar berkompromi dan menjadi Chenon Chubine pengawas di tambang batu bara hitam. Setelah menjadi Chenon Chubine untuk supervisor, meskipun dia sedikit lega dari kerja fisik, dia menderita mental. Awalnya, dia juga seorang wanita bernilai puluhan juta dan tinggal di sebuah villa setiap hari, jadi dia adalah wanita dengan berat badan setengah. Tapi sekarang, di rumah ubin yang remang-remang, kotor, dan bahkan bau, mencoba yang terbaik untuk melayani supervisor tua yang kotor dengan tubuhnya hanyalah siksaan terbesar di dunia.